Kita terima penelpon dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Dengan Wahyudin di Cianjur, Pak. Silakan, Pak. Ya, begini ya. Selama ini kan rakyat ini melihat bahwa KPK ini sebagai lembaga super body. Ini tidak pernah ada satupun yang mengkritik KPK secara detail gitu. Ya. Nah, sementara pada saat ini terjadi sebuah peristiwa yang memang menurut saya itu publik harus tahu bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh KPK. Ini bukan berarti pembelaan terhadap KPK atau pembelaan terhadap PKS ya. Tapi saya yakin bahwa publik di sini harus jernih melihat permasalahan, terutama pada peristiwa misalnya apa yang disampaikan oleh Pak Jubir ini, Pak Jubir KPK maksud saya. Iya. Di situ jelas ya, ada 2 poin yang harus kita cermati, yang dilihat sebagaimana disampaikan tadi Pak Mujamil ini, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Johan Budi ini itu tidak sesuai sama sekali dengan kenyataan di lapangan. Nah, ini yang harus dikoreksi oleh kita semua. Oke. Jadi jangan kemudian misalnya media ini, ya kalau saya perhatikan beberapa media ini terus-menerus menggiring ya, bahwa di situ ada terjadi perlawanan sebuah partai terhadap sebuah institusi negara. Pak Wahidin, kami sudah dapat menangkap maksud Bapak, bahwasanya artinya publik harus lebih cerdas untuk melihat peristiwa ini. Ya, terima kasih. Di belakang Pak Wahidin masih ada. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, Pak. Dengan Bapak siapa dan di mana? Selamat pagi, Mas Heri. Iya, selamat pagi, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Gun, Pak Mas Wadi, dan Pak Muzami. Iya. Sanusi Kaplale di Pemulang. Iya, silakan Pak Sanusi. Jadi publik sekarang ini kan semakin demokratis, semakin cerdas, Pak Mas Wadi. Jadi KPK dan PKS ini biar tidak terjadi blunder politik atau juga katakanlah ada semacam konspirasi politik, ya saya kira menegakkan hukum itu sangat penting. Tetapi juga KPK dan PKS pun juga harus kemampuan membedakan mana perbuatan oknum, hukum, politik, dan moral, apalagi berkaitan dengan etika, begitu Pak Mas Wadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sanusi. Di belakang Pak Sanusi masih ada. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, Anda sudah tergabung bersama. Iya, selamat pagi Pak. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Pak Solicin dari Palu. Iya, silakan Pak. Ya. Begini Pak, selama ini kalau dilihat pemberantasan KPK-nya yang dibela, nah orang-orang KPK-nya juga manusia biasa kan Pak. Harusnya juga diperlakukan sama. Ketika manusianya salah melakukan pembela KPK-nya, manusianya juga harus ditegur. Nah, bisa kurang beretika. Seperti yang dilakukan oleh PKS. Bisa tuh. Kalau dihitung Pak, akal sehat. Ya. Ketika jalan tol yang setengah Jakarta mau melintas itu karena ada korupsi, itu kan membantu masyarakat untuk kemacetan Pak. Sampai hari ini dia dibangun hanya diduga korupsi. Berapa triliun kalau dihitung masyarakat itu sibuknya Jakarta macet. Tapi tidak sampai diteruskan hanya karena diduga korupsi. Serupa tidak sama seperti itu, tapi mengatakan bahwa itu dalam rangka penegakan hukum untuk rakyat yang mana kapasitas itu tidak teruji Pak. Nah itu perlu dipikirkan juga itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Solihin. Dan di belakang Pak Solihin masih ada satu lagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi, dengan Bapak siapa dan di mana Pak? Saya dari Syarif Pak, di Padang. Pak Syarif, Padang, silakan. Iya. Oke. Ini Pak, kita sebenarnya bingung nih sebagai masyarakat biasa. Di satu sisi kita ingin membela KPK, tapi di sisi lain ternyata kalau kita lihat siaran di TV swasta semalam yang dikatakan tindakan TPPU atau orang bisa dijerat dengan TPPU itu adalah kalau dia sudah terbukti atau kalau dia sudah menerima uang dari korupsinya.
Nah ini kasus LH ini saya lihat dia belum menerima uang apa-apa. Terus dia diikat dengan TPPU. Itu kan aneh ya. Nah itu mungkin profesor yang di depan bisa menjelaskan nanti gimana sebenarnya kondisi orang bisa dijerat dengan TPPU gitu. Iya. Saya khawatir seluruh warga negara nanti bisa dijerat seenaknya saja gitu, dengan alasan hukum, dengan alasan segala macam anti korupsi, sehingga orang tidak memiliki kebebasan lagi untuk hak pribadinya. Baik. Nah ini tolong nanti dikonfrontir. Saya tidak membela PKS, tidak membela siapa, tapi ini akan berlaku kepada semua warga negara. Harus membela kebenaran Pak ya. Iya benar Pak. Baik Pak Syarif di Padang, terima kasih sudah